Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk membahas beberapa agenda ya. Beberapa agenda hari ini saya akan memetakan yang pertama, agenda pertama kita itu memetakan 7 aset sekolah yang kita miliki. Nanti kegunaannya 7 aset ini bisa untuk mengembangkan sesuatu yang berpihak kepada murid. Yang kedua juga untuk PPDB kita ke depannya mau seperti apa, mau digerakkan kemana, karena ini sudah mulai bulan November ya. Salam salawat kita limpah dan curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya. Kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama kita punya aset dulu ya. Aset kita di sekolah itu ada namanya modal manusia. Modal manusia di sini ada siapa aja ya? Guru. Kemudian guru kita yang punya sertifikasi ada berapa ya, Pak? 5. Guru sertifikasinya 5. Yang tetap di sini yang tidak mendua juga lebih dari 10 ya. Yang bisa kita berdayakan, nanti ada program yang mau saya luncurkan lagi kaitannya sama PPDB. Berarti modal utama kita pertama guru, kedua siswa. Siswa itu juga modal kita loh. Kenapa modal kita? Karena mereka salah satu yang bantu mempromosikan sekolah kita. Ketiga ada siapa lagi? Orang tua ya. Kalau orang tua itu ya kaitannya sama, bisa menjadi kepanjangan tangan. Ini aset kita. Aset kita dalam bentuk modal manusia. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Alumni. TU juga bisa. TU. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ya, RTW ya. Ada lagi Bapak Ibu yang termasuk modal nanti bisa jadi modal kita? Lingkungan ya, sama dengan aparat lingkungan, aparat kita. Kemudian yang kedua itu modal sosial. Modal sosial itu lebih ke apa namanya? Ya, baksos, betul. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial ya. Bisa juga kita punya MGMP, ya kan? Sosial lebih ke itu infak harian. Kalau dalam kegiatan ya. Bisa dibantu kan, membantu siswa juga. Bantuan anak-anak yang tidak mampu. Ya bentuknya itu ya, bantuan anak tidak mampu. Terus ada lagi apa, Bu? Yang kira-kira modal sosial kita nih? Perubahan. Ya. Terus? Mungkin PHBI kali ya yang berlaku. PHBI. PHO perayaan Hari Besar Islam ya. PHBI ya, ini udah masuk ya kita ya. Salah satu modal sosial kita ya. Jadi ada nanti kegiatan-kegiatan yang seperti yang kemarin ya, Maulid itu sudah kita sebar. Nanti ada lagi insya Allah jika memungkinkan kita berubah ya, jika memungkinkan kita berubah. Dan yang lain-lain, ada bantuan anak tidak mampu juga, kita masih ada bantuan anak tidak mampu, ini termasuk salah satu aset sosial kita. Jadi kalau LKS itu ada beberapa yang diberikan gratis ya. Gratis ya ada. Ya ada beberapa yang diberikan gratis dan memang tidak memotong apa-apa. Itu dari pihak LKS-nya langsung yang memang menghendaki gitu. Kalau untuk beberapa anak seperti yatim yang belum tidak mampu ada jatahnya. Mereka sudah diplot seperti itu. Ya ini aset kita juga ke depannya. Kemudian yang ketiga modal fisik. Nah, kalau fisik ini udah jelas kita punya bangunan ya, gedung. Gedung ini sedang dalam proses perbaikan. Untuk yang sebelah sana sudah mau selesai ya Pak ya? Iya. Sudah mau selesai. Itu kemarin itu sempat bocor terus ya. Saya sama Pak Isom sempat nyari tukang yang mana yang mampu untuk membangun sebelah sana, tapi dengan budget yang benar-benar terbatas ya Pak ya.
meskipun perkiraan kita berapa ya, biasalah seperti biasa membangun itu kan perkiraannya 10 jadinya 15 ya, 15 jadi 20 ya. Tapi tidak apa-apa, saya puas. Kenapa? Karena anak-anak tidak resah lagi bocor dan sudah tidak ada kekhawatiran kayak mau rubuh segala macam. Itu sebelah sana tidak ada. Itu salah satu gedung utama kita karena di bawah. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa rapi. Nah, bangunan ini mau kita apain sih sebenarnya sebesar ini, Bapak Ibu? Kelas atasnya kosong, sebelah sana lahannya kosong di atas. Mau kita manfaatkan untuk apa? Yang kira-kira bisa berpihak kepada anak-anak juga. Kalau ada ruang olahraga khusus ya. Ya yang kalau kita kan minim budget ya Bu ya. Jadi kita sedemikian rupa apa yang tidak terlalu banyak budgetingnya, tapi semua kelas bisa terkait. Contohnya kayak di atas ya, kalau di atas itu kan saya udah minta tolong dimanfaatkan untuk ruang ekskul, tapi belum sampai sekarang belum terlaksana. Nah, harapan saya ke depannya yang atas itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk ruang ekskul. Jadi biar terjaga kebersihannya. Kalau ruangan nggak terjaga kebersihannya, makin sehari makin serem di atas itu. Kan setiap Sabtu anak-anak bisa ngomong ke sana ke atas. Depannya yang itu harus kita manfaatkan. Kalau yang atas, jika ada rezeki lebihnya, saya mau bikin kotak gitu kayak atau apa, nanti kita bisa bikin apa Pak? Buat tanaman dulu kali ya Pak yang semacam apa? Sayuran di ini sama lipat ikan lele itu yang di lele di ember. Kalau lele di ember kalau di atas inian nggak sih? Lompat-lompat. pakai itu Kita jangan sampai ketinggalan ya. Sekolah lain itu udah SBL, sekolah berbasis lingkungan. Kita memang udah bener sih, tanaman udah banyak, tapi dari rekan-rekan CGP ini tapi rekan-rekan CGP saya ini kayak ada yang saya jadikan contoh lah, mereka jadikan contoh yang kegiatan ngaji saya itu dijadikan contoh. Saya juga mau menyontoh kegiatan mereka. Mereka itu punya namanya budidamber, budidaya budidaya ikan dalam ember. Jadi modalnya itu ember sama kemauan anak-anaknya. Itu yang benar-benar dicolek itu guru IPA. Guru IPA, tapi ada beberapa yang memang harus diperbantukan anak-anak untuk memberikan pakan. Orang tua juga tahu nanti begitu mereka itu tuh mereka sudah sampai tahap ya panen, makan bareng pakai hasilnya itu, dan udah ada yang dijual juga. SMP 9 kita melihat juga di sekolah lain, tapi bisa memajukan ya. Jadi selain fisik tadi gedung, tadi kita punya bagian atas ya, yang menjadi PR kita nanti akan diapakan gedung tersebut. Kemudian yang keempat itu lingkungan alam. Kalau lingkungan alam kita mah udah jelas kita berada di tengah kota sebenarnya ya. Apa yang menjadikan kita bisa menjadikan sekolah kita nih aset lingkungannya nih, dari sini nih apa? Mungkin kalau ini menurut saya ya, hijauan juga karena bangunan tengah dulu kan kalau kita lihat kan masih asli gitu. Setelah bangunan tengah nggak ada, memang agak panas. Nah, jadi mungkin perlu juga ada pohon-pohon yang rapi dan serupa gitu ya. Rapi dan serupa ya. Jadi satu ada estetikanya juga, ada juga tentang penghijauannya juga. Bikin taman mau gitu Pak. Iya. Pohon-pohonnya kan seperti yang di tengah itu banyak yang tidak rapi lah. Tidak sama. Nanti kalau ini nyolek guru IPA lagi, sebenarnya bukan guru IPA aja. Nanti saya buat ininya deh bareng-bareng itu, maksudnya wali kelas, anggotanya tuh wali kelas. Jadi kita ada komunitas buat menjadikan ini biar jadi gitu loh. Ini kan kita punya program tuh tapi belum jadi-jadi ya. Apa gitu yang buat anak-anak mau kok diajak kerjasama tuh, anak-anak sebenarnya mau. Ya, tinggal kitanya saja menggerakkan mereka, termasuk wali kelas. Saya suruh bawa 7A bawanya kembang A gitu, 7B bawanya kembang ini, 8A bawanya kembang ini. Iya. Jadi mereka lebih bagus nanti diberikan contoh nih kembangnya gini.
jenisnya. Tapi yang dimaksud Pak Isom pohon yang agak besar ya biar ringan ya Pak. Iya. Bukan Kan bisa Orang misalnya atau bisanya bisa per kelompok kali ya. Satu kelompok isinya 10 orang gitu. Iya. Jadi kan lebih Jadi kalau ringan. kayak dulu kan kita dulu ya itu kayak yang di sebelah sana tuh pohon-pohon yang depan kelas tuh, nah itu kan dulu sengaja tuh dia. Yang depan 7B tuh sana tuh sampai depan BK. Rindang. Sekarang kan panas dan Dulu kan tidak rapi bersama. gitu rapi Iya. gitu. Nah dulu yang tengah ini kan ditanami itu juga, cuman kelihatannya dulu kan ada bangunan depan ya, bangunan apa kelas tengah tuh, cuman sekarang karena kelas tengahnya nggak ada. Jadi kalau pohon yang terlalu tinggi itu di tengah kayaknya kurang jelek ya. bagus, jadi mungkin kita Terus selain itu juga perlu dipertimbangkan juga kalau pohon yang besar akarnya. Khawatir ya. Kalau Jadi pohonnya kecil-kecil tapi yang tuh ya. ya mungkin pohon-pohon yang campuran atau bangunan. nanti kita diskus lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya nanti kita ada 3 pertemuan yang bentuknya seperti ini. Buat kita sekolah kita mau dikemanain? Kalau finansial, secara finansial, nah ini ada aset finansial ya. Finansial itu keuangan. Ini sedang mengajukan lagi untuk TW3. Kemungkinan keluar itu sekitar 70, tapi potongan tahu sendiri, potongan besar. Saya baru tahu itu dana khusus. Tapi ya apa namanya, bismillah saja. Mudah-mudahan ada sedikit nanti buat kamar mandi yang mau kita selanjutnya benahi ya kemarin ya Pak ya. Gitu. Terus kedua kita punya dana dari SPP. Tapi selama ini SPP itu berputarnya ke salary kita Bapak Ibu. Ya. Dana apa untuk SPP itu dari gaji itu dari SPP salah satu. Makanya ini sih alhamdulillah tidak terlalu tumpang tindih ya. Kemarin-kemarin masih tumpang tindih, kita masih sekarang mah masih aman, bulan depan udah ada. Kalau bulan ini saya belum tahu lagi, belum cek berapa Miss. Bulan ini saldo 40, ya 40 masih aman. Maksudnya tinggal nambah sedikit lagi insya Allah ada. Ya. Ya. SPP bos ya. Kita 2. Tidak ada pungutan lain selain itu saja. Nah ini kalau bisa ada yang orang tuanya mampu Bapak Ibu ya jadi donatur untuk membangun sekolah. Kita terus terang saja apa yang perlu ini. Kayak kemarin orang tuanya Gerard itu sempat telepon dengan saya, Bu, perlu kordeng tidak? Katanya perlu kordeng tidak. Kordeng itu kan mahal juga ya. Kordeng ini begini ini bisa 1 jutaan ini. Iya. Bagus lah. Bu, bisa 5 juta. Kita bilang, Bu, daripada kordeng kita perlunya chat ini ABCD saya kasih tahu. Tapi saya belum follow up kembali karena orangnya sedang di Bandung. Namanya Gerald. Jadi rencana saya mau mendekati ya, ada personal approach ke Bu ini, mungkin di pertemuan kedua nanti saya ada dia. Kali ada Bapak Ibu wali kelas kan tahu yang potensial ya, orang tuanya yang bisa, yang enak, yang welcome sama sekolah, terus sama kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Kalau kelas 7 sulit ya, Miss ya. Gimana ya? Ya gitu lah. Ada belum bidari? Ada sih itu banget 1 2 ada. Iya, iya. Iya, kondisi punya. Nggak perlu banyak-banyak sih sebenarnya, cuma kalau misalnya kalau ada 2 orang atau 3 orang yang atau 5 ya yang nggak setiap bulan juga sih Bu, nggak setiap bulan. Kita lagi perlu buat bangun ini, ada yang mau membantu tidak gitu aja. Tapi kemarin tuh ada yang nyumbang jam 12. Oh iya. Boleh kalau misalnya itu Bapak Ibu kalau mau nyumbang misalnya kalian chat atau apa ya silahkan. Ya terutama chatnya ya bukan kalian ya. Sama ini mungkin lapangan ya. Dulu kan ada bude Gak ada nih Pak Saki udah putus ya Pak. Dan kita Udah. nggak bisa menghubungi lagi ya Pak. Karena dia pindah ke NTT. Hmm. Sementara yang baru itu kita lost kontak sama sekali, udah nggak ada. Enggak, maksudnya Bapak bisa tidak ke perusahaannya lagi. Itu dulu dia datang sini ya. Datang ke sini. Saya sempat kirim email Pak ke Burdenya, disuruh kirim email ke kapal api. Saya sudah sempat melakukan ya Bapak Ibu. Jadi saya bukan diam aja, saya kadang-kadang udah sambil bergerak juga, tapi via email. Saya kirim email ke kapal api belum ada jawaban. Jadi kayak diabaikan gitu. Kalau mungkin kalau kita datang langsung, Di mana ininya tempatnya? nah Kapal api.
kapal api. Saya waktu itu cuma email aja Itu Pak. ada. Oh, Email. di warung. Oh, iya. Apalagi lagi terbang Jotun. belum melan. Jotun, Be. Ada yang kenal nggak Be? Jatun jatun kan cat ya. Cat Ada yang ini, cat ada bagus anak itu. baru kita ya yang kerja di situ ya. Mungkin bisa juga kali bisa aku dari orang tua. Iya. Kan ada yang mau. Kalau kemarin sih saya ngobrol sama Pak RW itu, kemarin kan siapa? Orang tuanya itu ya, Pak RW ya? Gerat ya? Kata saya itu lapangan yang tengah aja Ya, tuh. lapangan aja mungkin. Lapangan ya. aja. Oh, mahal kata Pak RW. Kalau tengah bisa puluhan juta. Kayak apa diapain suruh ngeplur? Iya. Oh, Masya Allah, pulang gitu. Oh ya tengah sana. Kata dia mending saya bikin sekolah baru. Ya gini aja yang. Tapi kalau orang donatur mah nggak tahu. Iya, Nggak tahu. Saya bilang sih, saya sempat ini Bu, kayak kita lagi butuh ngecat ya, nanti kalau misalnya ada berapa kaleng catnya ya kita kasih tahu lah, kita buka saja kami kwitansinya. Oh nggak usah dikasih Bu kwitansinya, gitu. Jadi seperti itu, tapi belum follow up lagi lebih lanjut tuh belum. Kan Udah itu lagi nyari uangnya dulu. sponsornya ganti. Mama Gera. Ganti tulisannya ada Mama Gera di tengah ya. Ya kita lanjut lagi deh, nanti finansial termasuk orang tua ya, berarti orang tuanya nih donatur bentuknya. Nah, kalau modal politik ini bisa ada ya, kita punya puskes ya, itu salah satu modal politik kita, aset politik kita. Sama kita punya satu lagi Bu, Koramil ya, Koramil yang di sini ya. Tadinya mau kirimin 2 jadi 4 ya Bu. Tadinya mau kirimin 2 orang untuk nanti kegiatan LDKS, tapi sekarang jadi 4. Nah ini kita Kalau politik itu bukan yang tahu saya. enggak, bukan. Dia lebih ke kita punya kerjasama, sekolah bisa kerjasama dengan siapa gitu. Salah satunya itu Koramil, kedua puskes ya yang kita punya, kecamatan masih mendekat. Nah ini SMP 2 juga sedang mendekat ke kita nih, walaupun dia ngambil murid, nah kita dekati biar dia sungkan nanti kalau dia mau nerima murid dari sana. Kemarin saya sempat mesti tegas sama Pak Unang, tapi ujungnya dia malah nawarin pengimbasan kurmet, karena tahun depan sudah wajib kurmet Bapak Ibu, suka tidak suka, mau tidak mau ya wajib gitu ya. Dia mau pengimbasan, oke, saya bilang oke aja, nggak masalah buat saya lagi cari waktunya, nanti kita jangan kaget nanti kalau Bapak Ibu wajib datang hari Sabtu tanggal sekian kita ada pengimbasan kurikulum merdeka. Kita harus terbuka ya Bapak Ibu sama perubahan, jangan kita tetap enggak, kita di sini ya, mereka yang kesini, mereka yang mengimbas. Jadi nanti ketika kita udah mau rilis, udah siap masuk di kurmet tahun depan, sudah paham kita apa yang harus kita lakukan. Itu sama-sama, itu jadi modal politik kita ya, SMP 2 atau SMP negeri terdekat. Yang ketujuh, modal agama sama budaya. Nah ini kita mau udah jelas ya, budaya kita sudah budaya disiplin ya kan. Terus kalau agama ya kita sudah pembiasaan ya, pembaikan yang bentuknya agama ya, seperti mengaji, odol, terus ada lagi kegiatan infak. Itu juga modal utama kita buat promosi sekolah Bapak Ibu sebenarnya ya. Nah kaitannya 7 modal ini itu bisa kita libatkan ke PPDB. Nah sekarang saya mulai pembahasan PPDB ya Bapak Ibu ya. Pak Sakio boleh di off record Pak Sakio. Stop aja.